Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya dari kelompok 2, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar e-logistik yang berjudul Perencanaan Supply Chain dan Distribusi Program Makanan Bergizi Gratis di Pulau Jawa. Sebelumnya izin perkenalkan dulu, nama saya Lisda Jora Scarletta Sagara 22103120997 dan ada juga teman-teman saya. Saya Faisal Jihan dengan NIM 22103120066. Dan saya Septian Fadilah dengan NIM 22103120025. Oke, langsung masuk ke latar belakang aja. Jadi di program MBG ini kan di-provide dari pemerintah. Nah, tujuannya untuk meningkatkan, kesehatan, mengurangi malnutrisi, dan konsentrasi belajar anaknya itu supaya meningkat di sekolah. Tapi distribusi makanan ke seluruh wilayah di Pulau Jawa itu bukan hal yang mudah, apalagi banyak banget sekolah-sekolahnya, siswa-siswa apalagi di Pulau Jawa. Nah, masalah seperti keterlambatan, makanan yang rusak itu sangat mungkin terjadi, jadi sistemnya itu harus dirancang sedemikian rupa supaya baik dan efisien. Nah, di sini kami ingin mensimulasikan, distribusi MBG itu dengan AnyLogistics software-nya, tapi di sini ada batasan-batasannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada, wilayah simulasinya ini di Pulau Jawa, yaitu DKI, Jabar, Jateng, Jogja, dan Jatim. Kemudian untuk titik fasilitasnya yaitu ada 2 supplier, ada Jabar, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian untuk distribution center-nya ada 3, yaitu Purwakarta, Semarang, dan Madiun. Kemudian transportasi yang kita gunakan hanya truk, untuk kapasitas dan biayanya, untuk distribution center itu maksimal, 200 paket per hari dengan biayanya 40 juta per bulan, tapi satuan yang digunakan itu USD untuk di Indo Logistics. Kemudian alur distribusinya yaitu pertama dari supplier ke distribution center, kemudian yang terakhir ke konsumen. Jadi, supplier nggak langsung nganter ke konsumen, tapi lewat distribution center dulu. Nah, untuk data konsumennya di sini ada memilih 10 titik konsumen tetap, ada sekolah itu ada 6 sekolah dengan, paket-paketnya sudah tertera 700, totalnya 700 paket. Oke, untuk jaringan distribusinya, di sini kami milih supplier utamanya itu Jawa Barat dan Jawa Tengah, karena kalau di Jawa Barat itu, sebagai sentral produksi pangan, yaitu di Lembang dan Pangandaran, terus juga, supaya memenuhi kebutuhan MBG yang ada di, Jawa Barat. Kemudian yang di Jawa Tengah, karena lokasinya cukup strategis untuk mengakses ke logistik Brebes, Banyumas, dan Pekalongan. Kemudian untuk distribution center-nya kita memilih Purwakarta karena bisa melayani konsumen yang ada di Jakarta Barat, Lembang, sama Pangandaran. Terus juga aksesnya juga via koridor industrinya Jakarta, Bandung, Cirebon. Itu lebih cepat. Nah, kemudian yang di Semarang itu bisa melayani konsumen dari Brebes, Banyumas, dan Pekalongan karena infrastruktur logistiknya lengkap dan cocok jadi distribusi sentral yang besar. Kemudian yang terakhir di Madiun, jadi dia di bagian supaya mencapai bagian paling timur yaitu Sidoarjo, Jember, Kulon Progo, terus Bantul. Oke, selanjutnya untuk data skenario-nya di sini kita membuat 6 skenario. Intinya yang pertama itu 3 titik konsumennya menolak. Di sini case-nya itu SMA Negeri 01 Kebonjeruk, SMPN 2 Banyumas, dan SMPN 4 Jember yang menolak. Terus kemudian DC Semarangnya tutup. Ya, kemudian yang ketiga banjir di Madiun untuk delay-nya itu selama 7 hari. Kemudian keempat, lonjakan di desa Cibodasnya itu permintaannya jadi naik 20% sehingga koefisien demand-nya nanti disimulasikan 1,2. Kemudian yang 5, jalan tol ke Brebesnya rusak yaitu menyebabkan 5 hari keterlambatan. Dan yang terakhir korupsi MBG di Pulau Jawa yang menyebabkan kenaikan expense
itu sebesar 1,2 miliar USD. Oke, untuk simulasi workflow prosesnya, yang pertama kita start dulu di awal ke network optimization untuk settle semua, untuk memasukkan semua yang kita butuhkan. Kemudian kita setting sampai semuanya sudah selesai, terus kita simulasikan di tab simulation itu. Kemudian berakhir untuk simulasinya. Nah, yang pertama untuk masuk ke ini logistiknya, kita masukkan customer-nya, yaitu ada 10 dengan list berikut, kemudian dengan demand masing-masingnya juga dari 10 customer tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya di sini untuk disimulasi pada aplikasi ini logistiknya, kita masukkan 3 DC yang mana yang pertama itu ada di Purwakarta, Semarang, sama Madiun. Yang mana dari ketiga DC tersebut, kapasitas masing-masing itu berjumlah 200.000 pieces. Kemudian untuk suppliernya di sini ada 2, yang pertama itu ada di Jawa Barat sama di Jawa Tengah. Nah, kemudian di sini juga kita masukkan untuk location groups-nya yang mana kita mengelompokkan untuk si customer-nya itu dari ke 10 customer yang mana dari sekolah, desa sama puskesmas, kemudian untuk DC-nya yang ketiga DC tadi dan suppliernya dari yang Jawa Barat sama Jawa Tengah. Nah, kemudian kita juga mengelompokkan juga hampir sama sebenarnya untuk supplier, DC sama customer-nya. Nah, kemudian di sini produknya kita masukkan satu karena kita hanya ingin play MBG aja di Pulau Jawa dengan selling price yang kita tentukan itu sebesar 25.000, kemudian cost yang dikeluarkan itu 10.000. Nah, kemudian untuk sourcing-nya di sini kita mendeliver kepada semua customer yang mana customer tersebut mendapatkan produk MBG, kemudian juga kita salurkan untuk si DC-DC-nya. Nah, kemudian untuk tipe kendaraannya di sini kami menggunakan satu tipe yaitu truk dengan kapasitas 100 pieces dengan kecepatan rata-rata itu 100 km per jam. Nah, kemudian untuk produksinya itu dari DC untuk makanan MBG-nya di sini untuk production cost-nya sendiri itu berjumlah 5.000. Kemudian untuk inventory-nya untuk DC juga untuk produk MBG yang mana kuantiti dari inventory-nya itu sebanyak 2.000. Nah, kemudian di sini juga ada facility expenses untuk masing-masing supplier-nya yang kami ada di Madiun yang mana untuk value itu berjumlah 400 USD. Kemudian untuk Purwakarta juga sama dan Semarang juga sama. Nah, kemudian untuk shippingnya yang mana itu sourcesnya dari supplier ke DC. Kemudian untuk tipe kendaraan yang dipakai itu truk, tipe pengirimannya itu LTL. Kemudian untuk DC ke customer juga sama. Untuk tipe kendaraannya itu truk dan tipe pengirimannya itu LTL. Nah, kemudian untuk prioritasnya sendiri kita menggunakan sistem FIFO. Kemudian hari yang kita tentukan itu 5 hari dalam seminggu. Nah, kemudian waktunya itu dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nah, kemudian untuk periodenya itu kami mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, kemudian untuk path-nya atau jalurnya itu sendiri kami tentukan dari supplier ke DC dengan cost calculation itu menggunakan fixed delivery, kemudian cost yang dikeluarkan itu sebanyak 1.000 USD. Kemudian untuk DC ke customer juga sama menggunakan fixed delivery dengan total cost 1.000 USD. Jarak yang kami tentukan itu sejauh 300 km baik untuk supplier ke DC dan DC ke customer-nya. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan itu sebanyak 1 hari. Dan tipe kendaraan yang kami gunakan itu truk.
Nah, di sini ada 8 event seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, yang mana dari ke-8 event sendiri merupakan hambatan yang terjadi ketika kami mensimulasikan pada aplikasi ini logistiknya ketika penyaluran MBG tersebut, yang mana itu ada 3 sekolah nih yang menolak program MBG-nya, kemudian ada juga DC yang tutup, baik kemudian ada juga banjir yang terjadi di Madiun, kemudian ada permintaan melonjak, jalan tol arah Brebes yang rusak, kemudian kedelapan itu ada masalah regional terkait dengan kasus korupsi. Ya, mungkin boleh dilanjut ke Fuad. Oh ya, selanjutnya adalah hasil simulasi dari apa yang sudah kami rancang tadi. Dari hasil ini logistik kami menunjukkan bahwa hanya supplier Jawa Barat yang aktif, sedangkan supplier Jawa Tengah itu tidak terlibat. Kemudian kemungkinan karena efisiensi biaya, jarak dan kecukupan kapasitas. Biaya terbesar itu tadi berasal dari inventory spend sebesar 1 miliar, 1,7 miliar, diikuti oleh other cost sebesar 1,2 miliar dan fasilitasnya sebesar 800 juta. Sementara transportation cost itu terhitung relatif rendah di angka 4.401.000 US dollar, menunjukkan distribusi yang cukup efisien. Tapi dari total pendapatan sebesar 2,5 miliar atau disebut revenue itu masih tidak mampu menutupi total biaya, sehingga terjadi kerugian sebesar 1,2 M USD yang disebabkan oleh skenario korupsi MBG Pulau Jawa dalam simulasi. Mau lanjut? Nah, dari hasil simulasi tadi, kami merancang rekomendasi kebijakan logistik. Yang pertama, ada evaluasi dan reaktivasi jalur distribusi dari supplier Jawa Tengah. Karena jalur supplier Jawa Tengah itu tidak terpakai, padahal lokasinya itu strategis untuk wilayah tengah dan timur Jawa, dan itu perlu dievaluasi ulang biaya, kapasitas, dan lead time-nya agar potensi supply bisa dimanfaatkan. Yang kedua, peningkatan teknologi tracking dan visibilitas rantai pasok. Untuk efisiensi waktu dan biaya, diperlukan investasi pada teknologi pelacakan real time untuk membantu memantau posisi dan kondisi barang. Yang ketiga, penerapan strategi intermodal transport untuk efisiensi. Saat ini simulasi kami itu hanya memakai truk LTL, dan sebaiknya dipadukan dengan kereta logistik untuk rute antar kota agar bisa lebih efisien biayanya. Lanjut, yang keempat, penyesuaian jadwal distribusi berdasarkan zona prioritas. Jadi, rekomendasi kami selanjutnya adalah membuat sistem jadwal distribusi berbasis zona prioritas, seperti daerah yang lebih tinggi stuntingnya atau lebih sulit dijangkau. Yang kelima, optimalkan pemanfaatan supplier Jawa Tengah. Karena tadi supplier Jawa Tengah itu belum dipakai, perlu ada evaluasi biaya dan jarak agar bisa bantu supply saat permintaan naik, mungkin skenario-nya. Dan khususnya untuk mengurangi beban di Jawa Barat ketika lonjakan permintaan tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah penguatan sistem anti korupsi dan monitoring logistik, di mana korupsi di sistem MBG ini menyebabkan kerugian yang sangat besar. Sebagai contoh, di simulasi kami tadi juga rugi sebesar 1,2 M USD, sehingga dibutuhkan sistem pelacakan digital yang transparan dan akuntabel untuk memantau logistik dan anggaran secara real time. Lanjut. Terakhir dari kami penutup yaitu perencanaan supply chain MBG yang mencakup 2 supplier, 3 DC, dan 10 titik konsumen menunjukkan alur distribusi yang cukup efisien. Tetapi tetap ditemukan kendala seperti ketergantungan pada suatu supplier, yaitu yang di Jawa Barat. Lalu ada beban berlebihan di distribution center Madiun, serta risiko bencana di wilayah seperti Pekalongan yang tidak bisa diprediksi. Lalu belum ada tersedianya last mile delivery di daerah rural atau di daerah yang pojok, lalu ada potensi korupsi dan tingginya biaya inventory serta operasional yang masih harus ditangani untuk menjaga keberlangsungan efisiensi distribusi. Lanjut. Baik, Oke. sekian dari Hmm. presentasi kami. Terima kasih banyak untuk sudah diperhatikan, untuk saran atau komentar juga boleh dipersilakan. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.